Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa man ihtada. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala khatimil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat Asar Masjid Taqwa Muhammadiyah Sumatera Barat, rahimani wa rahimakumullah. Tak bosannya kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah yang telah banyak mencurahkan nikmatnya, karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita, bisa hadir ke Masjid Taqwa Muhammadiyah Sumbar ini untuk melaksanakan kewajiban kita, yaitu salat fardu, salat asar berjamaah. Salawat dan salam tidak lupa pula kita panjatkan buat junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada sore yang berbahagia ini kita akan membahas atau tema judul kajian singkat kita pada sore hari ini yaitu manhum aulia Allah. Siapa mereka itu wali-wali Allah. Wali-wali Allah ini banyak disebutkan di dalam Al-Quran, termasuk juga di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapakah mereka dan bagaimana ciri-ciri dan sifat mereka tersebut. Tapi pada kesempatan berbahagia ini kita akan mengambil dari dua surat saja, yaitu surat Yunus ayat 62 dan 63. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Di sini Allah mengatakan kalimat ala. Di dalam bahasa Arab, ala ini artinya litanbih. Maksudnya adalah untuk memberikan sebuah peringatan. Maksudnya di sini adalah ketahuilah atau dengarkanlah ayat atau lafaz setelah kalimat ala ini. Lalu Allah memberitahukan tentang siapa wali Allah. Inna awliya Allahi, sesungguhnya wali-wali Allah. Siapa wali-wali Allah di sini ya ma'syarul muslimin? Wali-wali Allah itu disampaikan oleh para ulama, yaitu seluruh orang-orang beriman adalah wali-wali Allah. Akan tetapi wali-wali Allah ini mutafawitun fid darajah, memiliki beberapa tingkatan di dalam derajatnya atau kedudukannya, tergantung sejauh mana dia dekat dengan Allah, sejauh mana dia bertakwa kepada Allah, sejauh mana ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa saja di antara kaum muslimin, orang beriman, maka dia adalah wali-wali Allah. Tapi wali-wali Allah ini memiliki derajat atau tingkatan yang berbeda-beda. Dari mana kita tahu kalau orang-orang beriman itu adalah wali di antara wali-wali Allah? Itu bisa kita lihat dalam surat Al-Maidah ayat 55. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu. Sesungguhnya wali kalian itu adalah Allah dan Rasulnya dan orang-orang yang beriman. Ini dalil surat Al-Maidah ayat 55 yang menjelaskan bahwasanya orang-orang beriman itu termasuk wali-wali Allah. Cuman yang berbeda adalah tingkatannya saja. Dari mana kita tahu wali-wali Allah itu dari kalangan orang beriman mempunyai tafawut fit darajah, bertingkat-tingkat di dalam derajatnya.
Sebagaimana di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sebagaimana hamba-hambaku mendekatkan diri kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka itu mengerjakan yang fardu, yaitu salat fardu dan yang wajib. Kemudian mereka mengerjakan yang fardu, kemudian nawafil, juga yang sunnah. Jadi kalau ada di antara kita orang beriman melaksanakan yang wajib, kemudian ditambah dengan yang tidak wajib atau yang sunnah atau nawafil, ini bisa berbeda kedudukannya di sisi Allah, yaitu di antara wali Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah wali-wali Allah. Lalu bagaimana amalan wali-wali Allah ini? Masih di dalam ayat yang sama. Kata Allah Subhanahu wa taala, la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Jadi wali Allah itu memiliki amalan, mereka itu tidak takut tentang masa depan, tidak takut tentang perkara akhirat, karena Allah sudah tanamkan di dalam hatinya rasa aman dan rasa bahagia, disebabkan karena amal-amalan mereka, disebabkan karena mereka dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu walahum yahzanun, dan mereka tu tidaklah bersedih atas sesuatu yang telah berlalu, baik qadar buruk yang menimpa diri mereka tidak akan bersedih, mereka menerima. Mereka menganggap karena dunia ini hanya segelintir aja, mereka tidak ada merasa kesedihan. Ini adalah amalan wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana sifatnya dan ciri-ciri wali Allah ini? Di ayat berikutnya Allah mengatakan alladzina amanu wa kanu yattaqun. Dan mereka itu adalah orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa. Ini adalah wali Allah ya ma'syaral muslimin. Termasuk orang-orang yang berjihad di jalan Allah, mengangkat senjata melawan musuh-musuh Allah. Itu termasuk wali Allah, karena dia berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lalu ya ma'syaral muslimin, Nabi SAW menjelaskan lagi bagaimana ciri-ciri dan sifat dari wali Allah ini. 3 kata Nabi SAW. Yang pertama at-taqi, orang yang bertakwa. Tidak mungkin orang yang tidak bertakwa tidak menjadi wali Allah. Yang kedua adalah orangnya al-ghani, yaitu merasa cukup, tidak butuh kepada makhluk, tidak butuh kepada manusia, meminta, memohon, berharap dan menggantungkan hatinya hanya kepada Allah semata. Itu namanya al-ghani. Itu diantara ciri-ciri wali Allah, itu hanya Allah saja yang mencukupkan segala keadaan mereka. Yang ketiga adalah al-khafi, yaitu yang menyembunyikan dirinya. Dia tidak pernah mengumbar, tidak pernah mengatakan saya wali Allah. Di sini para ulama menjelaskan kepada kita semua yang ma'syarul muslimin, jika ada orang saya wali Allah, lalu apa jawaban para ulama kita? Ketahuilah dia itu adalah al-kadzdzab, pendusta. Jadi wali Allah itu yang disampaikan oleh Rasul tadi, dia mempunyai sifat al-khafi, menyembunyikan amalannya, menyembunyikan segala sesuatu yang ada pada dirinya. Bahkan di dalam sebuah riwayat, Muhammad bin Mundakir ketika itu melihat ada seseorang solat di tiang Masjid Nabawi. Hari panas, hujan tidak pernah turun. Lalu orang ini berdoa kepada Allah, ya Rabb, turunkanlah hujan di kota Madinah. Padahal penduduk Madinah sudah melakukan solat istisqa. Tapi karena wali Allah yang satu ini, Allah turunkan hujan. Lalu wali Allah ini mengatakan, ya Rabb, man ana, siapa saya sampai engkau mengabulkan doa-doa saya ya Rabb, sehingga engkau menurunkan hujan di Madinah. Padahal di Madinah ini banyak orang soleh. Lalu Muhammad bin Mundakir mendatangi orang tersebut ke rumah dia di waktu malam. Lalu menjelaskan, kamu wali Allah, kamu begini, mohon doakan saya. Tapi dia mengatakan, kamu jangan pernah mengatakan apa yang saya lakukan tadi, jangan sebarkan berita tentang saya. Kemudian besok paginya, subuhnya, yang wali Allah ini pergi dari kota Madinah. Ini adalah di antara ciri-ciri wali Allah, dia al-khafi, menyembunyikan kesolehannya, menyembunyikan kewaliannya.
Sekali lagi ya masyarakat muslimin, kalau ada orang yang mengatakan ana waliyullah, saya wali Allah, ketahuilah kata para ulama dia al-kadzdzab, dia itu adalah seorang pendusta. Karena ciri-ciri wali Allah tadi kata Rasul at-taqi, orang bertakwa. Yang kedua adalah al-ghani, merasa cukup hanya dengan Allah. Yang ketiga al-khafi, menyembunyikan sesuatu yang ada pada dirinya, menyembunyikan kesolehannya. Dan ini ada sebuah ungkapan, pernyataan dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah tentang bagaimana wali Allah ini. Kata Imam Syafi'i, "Idza ra'aitumur rajula yamshi 'alal ma' wa yatiru 'alal hawa, fala ta'tabiru bih hatta ta'ridu amruhu 'alal kitabi was sunnah." Kata Imam Syafi'i, jika kalian melihat seseorang berjalan di atas air, kemudian terbang di udara, maka janganlah kalian langsung mengatakan dia itu wali Allah. Maka perhatikanlah, lihatlah bagaimana dia berpegang teguh dengan Alkitab was sunnah. Jadi kalau ada orang yang mengaku wali Allah, tidak solat, tidak zakat, atau katanya sudah sampai tingkat yang paling tertinggi sehingga tidak butuh lagi dengan melaksanakan syariat Allah, maka itu bukan wali Allah, melainkan itu adalah wali syaitan. Karena wali Allah itu orang bertakwa yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa melaksanakan syariat Allah dan tidak pernah bertentangan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah yang bisa dapat disampaikan. Semoga ada manfaat bagi kita semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.